Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihandri Mukti. Nomor NPM saya 2115 310280. Prodi Manajemen, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dan dosen pengampu yaitu Ibu Gebi Citra Ananda, SEMM. Di video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas materi dari salah satu mata kuliah Akuntansi Manajemen yang berjudul Pengantar Perilaku Laba dan Hubungan Biaya Volume Biaya. Perilaku biaya atau disebut cost behavior. Cost behavior adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Dalam perencanaan dan pengendaliannya, terdapat 3 jenis perilaku biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Tujuan dari cost behavior ini untuk menganalisa kegiatan perhitungan pada biaya tersebut, agar kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Secara garis besar, perilaku biaya memberikan gambaran meningkat atau menurunnya kondisi operasional perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis perilaku biaya, ada 3. Yang pertama adalah perilaku biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, perilaku biaya variabel atau variable costing. Kemudian yang ketiga adalah biaya semi variabel. Perilaku biaya tetap atau fixed cost. Ini adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Umumnya besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen. Kemudian yang kedua ada perilaku biaya variabel atau variable cost. Ini adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah perilaku biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah, tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah. Menentukan sifat-sifat pola perilaku biaya. Sifat-sifat pola perilaku biaya terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya, sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Kemudian yang kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Kemudian yang ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Nah, rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian ada pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Untuk penyederhanaan, dianggap pola tersebut berbentuk linier atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi yang pertama adalah hubungan teknis antara input dan output bersifat linier. Yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Kemudian yang terakhir,
harga perolehan input bersifat linier dengan kuantitas input yang digunakan. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Baik, di sini ada biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel atau unit X volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan di bawah ini, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di bawah ini terdapat Y sama dengan biaya total, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, dan X sama dengan volume kegiatan. Kemudian kita masuk ke metode penentuan pola perilaku biaya. Baik, di sini yang pertama ada pendekatan intuisi. Pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pendekatan analis engineering. Pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya tetap. Kemudian yang ketiga ada pendekatan analisis data biaya masa lalu. Pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, metode biaya cadangan. Kemudian yang terakhir adalah metode kuadrat terkecil. Untuk metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Nah, cara penentuan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi, dibagi dengan selisih volume produksi. Bisa dilihat di bawah ini. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap dalam kurung A sama dengan total biaya dikurang biaya variabel atau unit X unit. Jika dirumuskan formulasinya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian metode yang kedua adalah metode biaya cadangan atau standby cost. Dalam metode ini terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan, yang merupakan unsur biaya tetap. Selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Untuk menentukan perilaku biaya berlaku formulasi sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Di bawah ini adalah A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan. Kemudian B sama dengan selisih biaya cadangan dengan biaya total dibagi volume kegiatan. Kemudian Y sama dengan total biaya. Dan yang terakhir adalah X sama dengan volume kegiatan. Kemudian untuk metode yang terakhir adalah metode kuadrat kecil atau least square. Nah, penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap dalam kurung A dan total biaya variabel dalam kurung B menggunakan rumus. Persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut. Nah, di sini ada Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian di bawah ini ada A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan. Kemudian ada B sama dengan biaya variabel per unit. Dan Y sama dengan total biaya. Kemudian X sama dengan volume kegiatan.
Terima kasih, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Jihan Trimukti, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.